Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah presentasi mengenai proposal usaha. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kia Kurnia, kelas AKC1 2022 dengan NIM 2222100059, owner dari usaha Pisang Karamel. Berikut ini adalah daftar isi yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang, profil organisasi, visi, misi, dan tujuan usaha. Kemudian bab 2 membahas tentang strategi bisnis, produk, analisis pasar, strategi pemasaran, analisis SWOT, dan analisis keuangan. Kemudian bab 3 sebagai penutup, kesimpulan, dan saran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Latar belakang usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kuliner telah mengalami evolusi signifikan. Dan salah satu kombinasi rasa yang semakin populer adalah pisang karamel. Pisang karamel tidak hanya menjadi hidangan pencuci mulut favorit, tetapi juga telah menjadi sorotan dalam industri makanan dan minuman, menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Pisang karamel memasuki panggung kuliner dengan popularitas yang terus meningkat. Kombinasi rasa manis dan gurihnya telah memikat selera konsumen dari berbagai kelompok usia. Penelitian pasar menunjukkan bahwa produk berbasis pisang karamel menjadi tren yang mendominasi, dengan meningkatnya permintaan konsumen untuk hidangan yang menggabungkan kelembutan pisang dan kenikmatan rasa karamel. Nah, usaha ini bergerak di bidang kuliner, dinamakan Pisang Karamel, dan beralamat di Jalan Raya Pebayuran, RT 004002, Kabupaten Bekasi. Kemudian, visi dari usaha ini adalah menjadi agen perubahan dalam dunia bisnis dengan membentuk entitas yang memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal selain menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Dan misinya adalah menyediakan peluang bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi pemilik usaha dengan fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang, mengutamakan integritas, etika dalam setiap aspek operasional, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dan tujuan dari usaha ini adalah mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, dan berperan aktif dalam perekonomian lokal. Untuk produknya sendiri, kami menawarkan produk pisang karamel kepada masyarakat dengan topping sebagai berikut, yaitu ada yang original, coklat, matcha, keju, strawberry. Dengan bermacam topping itu, maka kami memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan seleranya. Produk pisang karamel tidak terdapat bahan kimia berbahaya seperti cyanida, formalin, atau zat beracun lainnya, sehingga sehat untuk dikonsumsi. Masuk pada analisis pasar. Yang pertama, sasaran konsumen. Kami menyasar penjualan kami lebih kepada kelas masyarakat menengah ke bawah. Semua kalangan itu mayoritas memiliki kemampuan membeli produk kami, karena harga pisang karamel kami sangat terjangkau, yaitu hanya Rp15.000 per kotak, yang isinya terdapat 10 pieces. Nah, apa sih strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar. Kami sendiri menyusun strategi pemasaran melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, menggunakan media banner atau spanduk. Kedua, memanfaatkan media sosial untuk menayangkan iklan. Ketiga, melakukan promosi yang menarik bagi customer dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Keempat, dengan melakukan pengembangan produk. Misalnya seperti menambahkan topping baru, rasa baru pada pisang karamel tersebut. Kemudian analisis SWOT dari kegiatan usaha ini, yaitu strength atau kekuatan, bahan baku mudah didapat, produk unik, dan tinggi nutrisi. Weakness atau kelemahannya adalah keterbatasan varian atau rasa dari produk, ketergantungan pada musim, persaingan dengan pengusaha lain. Opportunity atau peluangnya adalah pasar cemilan yang inovatif, kolaborasi dengan kafe, meningkatnya kesadaran kesehatan. Nah, untuk threat-nya sendiri atau ancaman, yaitu perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku, dan parahnya dapat menyebabkan diabetes.
Untuk analisa keuangan dalam kegiatan usaha ini memerlukan modal awal. Apa sih modal awal itu? Modal awal adalah modal yang dipakai dalam merintis kegiatan bisnis karena modal merupakan sebuah aspek utama dalam memulai usaha. Dan modal awal bisnis Pisang Karamel kami yaitu hanya bermodalkan 146.000 dengan rincian yang terdapat pada tabel modal awal. Kemudian yang kedua adalah rencana pendapatan. Gambaran pendapatan yang kami terima dalam kegiatan usaha kami dengan ketentuan total modal di atas adalah untuk sekali periode. Kemudian 2 sisir berisi 30 pisang yang satu pisangnya dibagi menjadi 4 bagian. Total menjadi 120 pieces. Kemudian 120 pieces dikemas satu bungkusnya berisi 10 pieces menjadi 12 bungkus dengan harga 15.000 per bungkus semua topping. Jadi perhitungan pendapatannya adalah 12 bungkus dikali 15.000 yaitu 180.000. Dikurangi modal awal 146.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar 34.000 sekali periode. Tibalah kita pada akhir kesimpulan dari kegiatan usaha ini. Bisnis adalah organisasi yang menawarkan jasa atau barang pada konsumen untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Bisnis merupakan terjemahan bisnis yang kata dasarnya adalah busy. Busy dalam bahasa bisnis berarti sibuk, melakukan pekerjaan demi keuntungan. Bisnis dibangun dalam tujuan profit demi meningkatkan kesejahteraan para pengusaha. Dari analisis di atas, penulis dapat disimpulkan bahwa menjalankan usaha bukanlah perkara mudah. Pebisnis harus memahami berbagai komponen yang berada dalam ranah bisnis, sehingga bisa meminimalisir kerugian apalagi gulung tikar. Saran dari saya selaku owner kepada para pemula, yaitu harus mengerti betapa pentingnya belajar berbisnis. Mulai bisnis kecil secara tekun, terutama bagi mahasiswa. Dalam menjalankan bisnis, pemula dapat bertanya kepada pebisnis yang sudah berhasil dalam industri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.